Sejauh langit dan bumi begitu besarnya kasih-Mu dari hati kami yang rindu Yesus. Halo, salam bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah bagi teman-teman yang sudah mensupport saya dalam pembuatan vlogging ini. Dan sudah lama juga saya tidak membuat vlogging sebab mungkin kehilangan bahan juga, malas juga ya kan, dan banyak persoalan juga. Dan ini saya mulai start lagi. Semoga di hari-hari berikutnya tidak hanya tiap bulan ataupun tiap minggu, mungkin tiap hari saya akan membuat vlogging untuk berbagi baik rema maupun teologi tentang kekristenan dan firman Tuhan. Dan pada vlogging hari ini saya ingin berbagi tentang salah satu pemikiran Bapak Reformasi kita John Calvin dalam bukunya yang terjemahan di aliran ajaran agama Kristen gitu. Yang jilid 1 ini bisa didapatkan di GRI, Gereja Reform. Di sini saya ingin bahas di bab 3-nya ya. Tapi bukan berarti nanti ini merupakan satu bentuk pemikiran final dari John Calvin gitu loh. Sebab nanti akan jauh lebih dijelaskan lagi secara mendetail lagi. Tapi di sini saya hanya ingin bahas yang bab 3 sendiri, yakni tentang pengenalan akan Allah yang telah secara natural tertanam dalam pikiran manusia. Dan di sini John Calvin mengistilahkannya dengan istilah divinitas gitu. Jadi divinitas sendiri adalah dalam pikiran manusia dan oleh insting natural manusia itu sebenarnya sudah terdapat suatu kesadaran akan keilahian atau ketuhanan. Dan Allah sendiri itu sebenarnya telah menanamkan ya di dalam diri setiap manusia itu pemahaman tertentu akan keagungan keilahian Tuhan itu sendiri gitu. Misalnya seperti dalam manusia melihat alam semesta dan fenomena-fenomena alam yang terjadi di sekitar mereka gitu. Tentunya pemikiran seperti ini juga tidak asing bagi kita karena Paulus sendiri itu sebenarnya juga pernah menuliskan tentang pengetahuan intuitif tentang Tuhan itu sendiri dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma gitu. Kalau kita baca di pasal 2 ayat 14 yang isinya apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri gitu. Di sini salah satu penafsir kitab Roma bernama Andrew Wommack, dia menyebutkan itu sebagai istilah pengetahuan intuitif manusia gitu. Dan kalau kita baca di Roma pasal 1 ayat 19 juga berbunyi, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata di dalam mereka sebab Allah telah menyatakan kepada mereka gitu. Jadi Andrew Wommack menyatakan bahwa dalam ayat itu sendiri menyatakan ada pengetahuan intuitif tentang keberadaan Tuhan dan pelanggaran manusia terhadap Tuhan dalam diri setiap manusia yang pernah hidup gitu loh. Dan mereka nggak bisa berdalih gitu loh. Ini mungkin seperti perasaan berdosa ya, bahwasanya pengetahuan intuitif kalau dalam hal hukum Taurat itu berarti kan perasaan berdosa manusia ketika mereka melakukan kejahatan atau kesalahan gitu. Jadi pengetahuan seperti itu sudah ada dalam diri manusia gitu. Kalau dalam pikiran Paulus dalam Injil Paulus gitu. Dan kalau kita
amati lebih jauh tentang eh, pengetahuan intuitif atau divinitas itu sendiri, eh, kita bisa flashback ke pengetahuan leluhur kita gitu. Misalnya eh, perkataan-perkataan bijak nenek moyang kita seperti di Tiongkok ya kan, yang menyebutkan lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan gitu. Kalau di Jawa sendiri urip iku urup gitu, ada istilah seperti itu kan, urip iku urup, jadi hidup itu adalah terang gitu. Artinya kita dari dua falsafah ini ya kan, baik di Tiongkok dan di Jawa itu sendiri, kita mengingat di Injil Matius ketika Tuhan Yesus sendiri khotbah di bukit ya kan, tentang garam dan terang dunia gitu, dimana dalam pasal 5 Matius pasal 5 ayat 14 mengatakan kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung dan tidak mungkin disembunyikan. Dan pasal ayat ke-16-nya, demikianlah hendaknya terangmu percaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga itu. Dan Paulus juga semakin menegaskan dalam surat dia di jemaat Efesus, dalam surat Efesus pasal ke-5 itu tentang hidup sebagai anak terang gitu loh. Hidup sebagai anak terang gitu loh. Di ayat ke-8 pasal 5 ayat 8, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang gitu loh. Karena terang hanya berbuah kebajikan, keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan gitu loh. Di sini menyatakan bahwasanya kalau kita mau mengcompare apa yang menjadi teladan ya kan, falsafah leluhur kita dengan apa yang telah kemudian Injil katakan, Injil siratkan gitu ya kan, itu mempunyai satu bentuk persamaan kan, seperti itu. Jadi apa yang dikatakan oleh John Calvin gitu, bahwasanya pengetahuan intuitif tentang Tuhan itu sendiri ya, dalam pikiran manusia itu insting natural itu sendiri sebenarnya ya memang sudah Allah tanamkan gitu loh ya kan. Misalnya untuk menjadi orang baik tadi kan, lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuki kegelapan gitu kan, dalam filsafat Tiongkok, atau urip iku urup gitu dalam filsafat Jawa itu sendiri gitu. Jadi apa yang sudah dikatakan oleh John Calvin bahwasanya pemikiran atau insting natural itu sendiri tentang keilahian itu sendiri ternyata memang sudah Allah nyatakan dulu jauh sebelum Injil maupun jauh sebelum hukum Taurat itu ada gitu loh. Tidak lain adalah jika hukum Taurat sendiri dalam Injil sendiri sebagai satu penuntun ya kan, mungkin hal-hal demikian, falsafah itu sendiri, divinitas itu sendiri, itu sebagai acuan juga sih, sebagai acuan atau petunjuk ke arah tahapan ke Injil dan tahapan ke Taurat dan ke Injil gitu, untuk manusia lebih mengenal Taurat pada awalnya, kemudian untuk mengenal Injil pada akhirnya gitu loh. Saya kira itu aja penjelasan saya supaya semoga bisa dimengerti ya kan, tentang pengetahuan intuitif manusia itu sendiri. Makanya kita akan sering menemui lah ya kan, ada satu bentuk persamaan kebijakan leluhur kita, falsafah kuno itu hampir sama dengan kitab-kitab. Tapi kemudian apakah hal itu bisa langsung dibenarkan, itu juga merupakan satu bentuk pertanyaan, karena John Calvin sendiri juga mengatakan bahwasanya apa yang kita pikirkan tentang Allah yang berasal dari diri kita sendiri hanyalah sebuah kebodohan, dan semua yang dapat kita katakan tentang dia adalah tanpa isi. Ini juga pernyataan John Calvin, tapi diringkas oleh salah satu penulis, Francois Vendel. Dan kita akan membahas itu lebih dalam lagi nanti, karena untuk saat ini saya hanya ingin membahas bab 3 dari salah satu bentuk pemikiran John Calvin ya kan, di bab 3-nya tentang pengenalan akan Allah.
yang sebenarnya secara natural dan tertanam dalam pikiran manusia itu. Saya kira itu aja, dan semoga bisa dimengerti dan berbagi. Ini video saya kesekian kalinya saya berkali-kali menulis, sebenarnya mungkin bisa dikatakan video ke-30 kalinya, dan semoga bisa dimengerti, dan saya akan berbagi lagi, mungkin akan saya jelaskan lebih lanjut lagi di bab-bab berikutnya, di video-video berikutnya. Salam, terima kasih buat teman-teman, dan semoga video ini bermanfaat. Haleluya, amin.